Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Ketika berada di Kapernaum, pemungut bea cukai menanyakan kepada Petrus tentang bea yang seharusnya dibayarkan setiap tahun oleh orang-orang Yahudi. Peraturan seperti itu diteruskan oleh umat Yahudi dari zaman nenek moyangnya hingga pada zaman Yesus. Yesus adalah pemilik bait Allah, dan seharusnya dia tidak perlu membayar pajak. Namun, apa alasan Yesus supaya Petrus membayar pajak bagi mereka berdua? Satu-satunya alasan yang terungkap dengan jelas dalam perikop ini adalah supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Batu sandungan berarti menjadi penghambat bagi orang lain, bagi suatu kebijakan tertentu, bagi kesejahteraan bersama. Maka Yesus meminta Petrus untuk mencari koin dalam mulut ikan di danau, supaya mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apa yang Yesus lakukan menunjukkan ketaatannya terhadap otoritas. Pertama, taat pada otoritas Allah, yakni dengan taat menyerahkan dirinya, dan kemudian mati di tangan orang berdosa. Kedua, taat pada otoritas dunia. Yesus taat membayar pajak. Ketika dia hadir ke dalam dunia, maka dia juga berada di bawah hukum yang ada di dalam dunia. Dalam hal ini, peraturan agama Yahudi. Yesus mengajarkan bagaimana bersikap taat agar tidak menjadi batu sandungan demi kebaikan semua orang. Hidup kita selalu berada di bawah otoritas, baik di bawah otoritas Allah, otoritas manusia, otoritas peraturan agama, undang-undang negara, maupun otoritas lainnya. Yesus memberikan keteladanan bagi kita tentang bagaimana menaati peraturan yang ada. Sekalipun Yesus sendiri jauh lebih tinggi dari semua hukum agama dan peraturan manusia, sebab dia adalah Allah. Yesus mengajarkan kepada kita supaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maksudnya adalah supaya kehadiran kita tidak menjadi bahan perguncingan bagi orang lain
atau menjadi penghalang bagi mereka. Kita bisa belajar dari sini bahwa ada banyak pengalaman hidup yang membuat kita bisa belajar banyak hal. Berusaha tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain adalah salah satu keutamaan yang bisa diperjuangkan. Menjadi batu sandungan berarti menghambat orang lain atau kelompok tertentu. Ketika sebuah kebijakan sudah ditetapkan bersama, maka semua orang wajib untuk menghargai itu dan menjalankan kebijakan tersebut. Bahkan mereka yang berkuasa, yang membuat kebijakan itu juga tidak bisa seenaknya untuk mengubah atau dia sendiri tidak melaksanakannya. Ada kalanya kita menjadi orang yang mengikuti sebuah kebijakan meskipun secara pribadi mungkin kita tidak setuju. Daripada memaksakan kehendak pribadi dan menjadi batu sandungan bagi orang lain, kita diajak Yesus pada hari ini untuk bertindak bijaksana.